Scam Villains Self-Saving System Chapter 70. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Semua orang tercengang dan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Susian sebenarnya punya anak dengan orang itu. Siapa itu? Bukankah dia baru saja diperintahkan untuk menipu Tian Langjun? Bagaimana itu mungkin? Beberapa lebih tertarik pada aspek kompatibilitas alat reproduksi. Dapatkah manusia dan iblis benar-benar menghasilkan keturunan? Secara fisik, perbedaannya tidak terlalu besar. Itu mungkin layak. Wu Wang berkata, Susian mungkin telah mendekati Tian Langjun atas perintah tuannya, tapi jika dia tidak tergoda untuk memulai, bagaimana dia bisa terpengaruh? Diri saya yang rendah hati percaya pada awalnya bahwa dia mampu menahan diri, tetapi iblis selalu unggul dalam penipuan. Tanpa kewaspadaan terus-menerus, satu kesalahan langka akan menyebabkan Anda jatuh di bawah tipu muslihat iblis dan mengarah pada penyesalan seumur hidup. Dia sudah hamil pada saat pengepungan. Adapun anak yang lahir dari mereka berdua, Anda semua di sini kenal baik dengannya. Ini tidak lain adalah yang baru saja Anda perbincangkan, Luo Binghe yang telah merebut dan mengambil alih istana Huan Hua. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, bisikan bisu di kuil tiba-tiba naik menjadi raungan. Shen Qingqiu tidak bisa menahan, tetapi diam-diam mengamati Luo Binghe. Pada awalnya, Luo Binghe hanya mendengarkan dan bahkan ingin tertawa kecil. Namun, semakin dia mendengar, semakin dia serius. Saat ini, senyumannya telah benar-benar memudar dan wajahnya pucat. Hanya matanya yang gelap dan dingin. Buku-buku jari Yui Qingyuan perlahan menyentuh gagang pedang Xuan Su saat dia berbicara. Saya telah bertemu senior Susian sekali beberapa tahun yang lalu selama konferensi aliansi abadi. Luo Binghe sangat mirip dengan ibunya. Awalnya, saya menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Lagi pula, di seluruh dunia yang luas ini, ada banyak yang berbagi fitur serupa. Tapi baginya untuk membawa setengah dari darah iblis, itu bukan lagi kebetulan. Pria dari Sekte Baci menyela lagi, jika dia dipaksa, itu bukan salahnya. Tapi mengapa, mengetahui bahwa dia mengandung anak dari iblis itu, dia tetap melahirkannya? Orang lain langsung setuju, benar, jika dia tidak melahirkannya, kita tidak akan diganggu oleh Luo Binghe ini. Mengapa Susian tidak menghentikan kehamilannya? Ini memalukan, sungguh memalukan. Tidak heran aku belum pernah mendengar orang yang disebut Susian ini. Itu wajar untuk menyembunyikan skandal seperti itu. Memiliki pengkhianat di tengah-tengah Anda jika mereka tidak menyelesaikan masalah itu sendiri, bagaimana mereka masih bisa menghadapi master sekte mereka? Mendengar ini, Guru Agung Wu Chen sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan akhirnya berkata, awalnya, masalah ini melibatkan reputasi seorang wanita, apalagi, Dermawan Su telah meninggal. Namun, masalah ini tidak sederhana. Ini seharusnya tidak tetap tersembunyi, jika tidak, masalah ini akan tetap tidak terselesaikan. Darah ras iblis sangat kuat, dan janin yang dikandung ibunya terikat pada garis hidupnya. Pada saat itu, upaya untuk menggugurkan janin akan membawa risiko yang sangat tinggi. Dermawan Su memiliki hati yang bangga, ini tidak bisa diterima olehnya. Dalam keadaannya, dia tidak akan mentolerir tatapan orang asing. Tuan Istana Tua memberinya obat yang berbahaya bagi ras iblis. Setelah dia mengambilnya, dia meninggalkan Istana Huan Hua dan menghilang. Buddha Maha Penyayang, semoga kalian semua memperhatikan kata-kata kalian. Luo Binghe tetap tanpa ekspresi, tetapi tanpa sadar jari-jarinya menekuk dan mengepal. Di dekat tempat mereka berdua berdiri, beberapa orang berbisik dengan sembunyi-sembunyi. Seorang anak yang ditolak oleh ibunya sendiri bahkan sebelum lahir tidak ada satu ons pun belas kasihan yang disisihkan untuk daging dan darahnya sendiri. Sungguh menakjubkan bagaimana wanita bisa begitu berdarah dingin. Itu benar, jika dia tidak begitu bernasib buruk hingga jatuh pada tipu muslihat Tian Langjun, dia akan memiliki masa depan yang cerah dan menjanjikan serta menjadi orang yang sangat terkenal hari ini. Aku tidak peduli hadiah fantastis apa yang dijanjikan kepadaku berselingkuh dengan iblis dan dipukul dengan anak monster benar-benar menjijikkan. Pahala seperti ini, aku tidak akan menerimanya bahkan jika itu disajikan kepadaku di atas piring perak. Susian mungkin terlalu malu untuk tetap tinggal, dan dengan demikian melarikan diri dari master sekte. Pria dari Sekte Baci itu tiba-tiba berkata, jadi,
Dari awal sampai akhir, tidak ada fakta atau bukti yang berkaitan dengan Tianlang Jun, dan ini semua hanya bergantung pada apa yang dikatakan oleh Tuan Istana Tua tentang Tianlang Jun. Aula terdiam. Pria itu tidak menyadari dan melanjutkan, aku hanya mengutarakan pikiranku, kalian bisa mendengarkan. Tapi, apakah kalian benar-benar akan meluncurkan serangan hanya berdasarkan sisi cerita Tuan Istana Tua? Mengapa aku merasa bahwa, dari awal hingga akhir, ini adalah tindakan seorang kekasih yang ditolak cintanya. Selain itu, membiarkan seorang gadis mendekati iblis berbahaya, mengajarinya untuk menipu, dan memberinya racun untuk aborsi, dan pada akhirnya menyebabkan dia pergi dengan keluhan. Aku merasa itu agak tercela. Kami dari Sekte Baci tidak akan pernah melakukan itu. Kata-katanya agak mengejutkan Shen Qingqiu. Benar-benar tidak tahu bahwa orang tersayang ini, yang tampaknya selalu kaya, kadang-kadang masih bisa berbicara dengan akal bahkan saat dia sedang kaya. Sepertinya IQ-nya tidak setingkat dengan karakter pendukung normal. Catatan, Kaye, Kuukiyomenai, diambil dari bahasa Jepang, artinya orang yang tidak bisa membaca suasana, seseorang yang sama sekali tidak mengerti atau tidak bisa mengambil petunjuk. Pada akhirnya, Wu Wanglah yang memecah keheningan yang kaku. Alis putihnya berkerut tidak setuju saat dia menegur, kebodohan. Sejak dahulu kala, iblis telah menyerang dunia manusia. Apakah kau ingin kami menyesali kelambanan kami hanya setelah Tianlang Jun memandikan bumi dengan darah? Selain itu, sebagai kepala salah satu dari 4 sekte utama, bagaimana akan menguntungkan Master Istana Tua dari Istana Huan Hua untuk menipu semua orang dengan sangat jahat? Adapun bajingan yang lahir dari perselingkuhan terlarang dengan iblis ini, kita pasti tidak bisa membiarkannya hidup. Sangat disesalkan bahwa iblis itu mampu bertahan hidup dari racun dan tidak diaborsi sebagai janin. Pernyataan ini disampaikan dengan rasa kebenaran yang kuat dan langsung disambut dengan tepuk tangan dan sorakan. Guru Agung Wu Chen mengatupkan kedua tangannya saat dia mengucapkan doa, ketidaksetujuan tertulis di wajahnya. Bukannya tidak ada yang merasa tindakan kejam seperti itu tidak terlalu kejam, tetapi setelah mendengar pidato Wu Wang yang menggugah, serta dipengaruhi oleh suasana pertemuan, pikiran mereka telah berubah. Janinnya adalah Luo Binghe. Lagi pula mengapa mereka harus menyayangkan rasa simpati. Jadi, mereka juga ikut bersorak. Kelopak mata Luo Binghe diturunkan, tatapannya tertutup. Dia sepertinya masih mendengarkan, tetapi pikirannya sudah melayang ke tempat lain. Sosoknya, yang secara bertahap melunak dalam beberapa hari terakhir, sekarang menjadi glasial lagi. Orang-orang yang berkumpul di aula kekuatan besar sekarang mengertakkan gigi karena pelariannya dari kematian, dan berseru tentang betapa baiknya jika dia mati di dalam rahim. Semua ini tidak didengar. Menurut alur naskah yang ideal, di lokasi ini, plot seharusnya berkembang sebagai berikut, para pemimpin berkumpul untuk membahas secara serius bagaimana berkoordinasi dan menangani Tianlang Jun, lalu kemunculan tiba-tiba iblis yang sangat ingin mendatangkan malapetaka, lalu Luo Binghe sendiri mengalahkan iblis dalam penyergapan, dan memoles perasaan niat baik. Namun, karena kelompok ayam gosip yang mengangkat cerita latar belakang Luo Binghe, fokusnya telah bergeser. Mengamati Luo Binghe yang tetap bisu, Shen Qingqiu tiba-tiba menyesali keputusannya. Dia seharusnya tidak menerima misi kuil Zhao Hua. Guru Agung Wu Chen menghela nafas, mengapa kata-kata seperti itu perlu? Dermawan Su, Dermawan Su adalah seorang wanita lajang yang tinggal sendiri di luar. Tuan Istana Tua mengirimkan orang-orang untuk mencarinya selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Siapa yang tahu berapa banyak penderitaan yang dia alami sebelum kematiannya. Darah yang mengalir di pembuluh darah Luo Binghe mungkin setengah iblis, tetapi Luo Binghe tidak pernah menyebabkan luka yang menyedihkan. Wu Wang menegurnya, sedih seharusnya tidak terlalu berbelas kasihan. Anda hampir kehilangan nyawa Anda di kota Qinlan. Anda harus memahami dengan baik hati iblis yang jahat. Melawan mereka, yang terbaik adalah selalu mengambil tindakan pencegahan. Duo ayah dan anak ini telah merencanakannya untuk waktu yang lama. Mereka akan bergandengan tangan dan kembali untuk mendatangkan kehancuran pada kita. Menoleransi keberadaan mereka bukanlah tindakan belas kasih, tetapi menunjukkan kelemahan wanita. Hasil akhirnya akan lebih buruk dari apapun yang dapat Anda bayangkan. Meskipun kultivasi Biksu Wu Wang ini layak, dia terlalu suka berperang. Selain tidak memiliki rambut, ia tidak memancarkan pencerahan yang menandai mereka yang mempraktikkan etika Buddha. Kapak akan lebih cocok dengan temperamennya daripada tongkat kepala biara.
Tidak seperti Wu Chen, yang keterampilannya rata-rata, tetapi memiliki hati yang baik dan damai, dia lebih layak menyandang gelar Guru Agung. Bahkan, dalam menghadapi kritik yang begitu keras, dia tetap tenang, dan tidak mundur, bergandengan tangan melawan kami. Ini hanyalah dugaan, bukan? Tidak jelas berapa lama kedua kepala biara Zhao Hua akan terus bertengkar. Yui Qingyuan tiba-tiba angkat bicara, apakah mereka bergabung atau tidak masih bisa diperdebatkan, tapi satu hal yang pasti, Luo Binghe bukanlah orang yang baik. Dia mengangkat suaranya, Qingqiu, masih belum keluar. Rambut Shen Qingqiu berdiri tegak. Dia membuang waktu sebentar, sebelum perlahan berdiri. Ada sensasi menjadi siswa sekolah dasar yang diincar oleh guru kelas untuk dimarahi. Wajahnya terasa panas, tetapi untungnya dia memiliki kulit yang cukup tebal untuk mempertahankan penampilan yang tenang dan tenang. Dia membungkuk menyapa, Changmen Sesyung. Karena dia telah dipanggil, perhatian juga akan tertuju pada orang di sebelahnya. Benar saja, seseorang segera berseru, Luo Binghe. Itu Luo Binghe. Itu benar-benar dia. Kapan dia masuk? Shen Qingqiu juga ada di sini. Bukankah dia seharusnya sudah mati? Tapi aku melihatnya menghancurkan diri sendiri di kota Huaiwi dengan mata kepalaku sendiri. Keriuhan itu sama berisiknya seperti neraka, tetapi yang bercampur di dalamnya adalah suara lembut dan halus wanita. Mereka adalah 3 pendeta Tao cantik dari Tianyi Overlook. Ketiga wanita itu berpelukan, wajah mereka memerah secara aneh. Lebih aneh lagi, rasa malu mereka yang seperti gadis tampaknya diarahkan pada Shen Qingqiu. Yui Qingyuan menatapnya sambil duduk, dan bertanya terus terang, apakah kamu sudah selesai dengan lelucon ini? Yui Qingyuan belum pernah berbicara dengannya dengan kasar sebelumnya. Baginya, penggunaan kata lelucon sama dengan melakukan pemukulan yang berat. Sepertinya Liu Qingge sangat antusias saat menceritakannya dengan buruk. Shen Qingqiu bersumpah suatu hari akan mencuri Cheng Luan dan menggunakannya untuk mengiris semua kaki babi di dapur 12 puncak sampai cahaya terang pedang itu tertahan di bawah lapisan lemak. Ikuti skrip, oke. Aku memohon padamu untuk mengalihkan semua perhatianmu ke iblis yang telah masuk ke kuil, baiklah. Bagaimana aku bisa meningkatkan nilai-nilai niat baik? Dia hendak membuat gerakan untuk menarik perhatian mereka ke sosok mencurigakan yang telah menyusup ke jajaran berbagai sekte yang menyamar sebagai murid mereka. Ketika Wu Wang membanting pantat pekerjanya ke tanah, mencibir, Luo Binghe, kamu telah menyelamatkan kami dari beberapa masalah dengan mengantarkan dirimu ke depan pintu rumah kami. Mengapa tidak memberitahu kami apa yang diimpikan Tian Lang Jun untuk kami kali ini? Luo Binghe menjawab dengan dingin, itu urusannya, bukan urusanku. Seseorang angkat bicara, dia adalah ayahmu, berani-beraninya kamu mengatakan itu bukan urusanmu juga. Luo Binghe tetap acuh tak acuh, dia bukan ayahku. Wu Wang berkata, di hadapan kebenaran yang meluap-luap, kamu masih berusaha menghindar. Apa menurutmu kami semua di sini adalah anak-anak yang mudah tertipu? Luo Binghe menggelengkan kepalanya dengan keras kepala sambil mengulangi, dia bukan ayahku. Wu Wang mendengus, kamu benar-benar momok abad ini. Jika Susian telah menyingkirkanmu saat itu akan menyelamatkan banyak kesedihan semua orang. Kata-kata keji itu membuat gugup. Nafas Luo Binghe tertahan di tenggorokannya sejenak, matanya memerah. Tanpa berpikir 2 kali, Shen Qingqiu menangkap tangannya. Liu Qingge telah berdiri di belakang Yui Qingyuan dengan tangan disilangkan. Melihat dia secara terang-terangan bergerak ke sisi Luo Binghe di bawah tatapan waspada semua orang, sebuah pembuluh darah melonjak di dahinya, hei. Liu Qingge terlalu kesal untuk mengatakan lebih banyak dan hanya menggonggong dengan sangat tajam. Namun, itu tidak menghalangi Shen Qingqiu, yang dengan sengaja mengabaikannya. Pasti tidak akan menyenangkan jika Luo Binghe menjadi marah di sini dan sekarang ini bukan hanya pertanyaan apakah perasaan niat baik dapat ditingkatkan. Intinya adalah, dalam novel bab kuil Zhao Hua, mereka harus melangkah dengan hati-hati. Jika kekuatan spiritual digunakan, ratusan orang yang hadir dapat menghancurkan mereka dengan satu pukulan kolektif, menggunakan kekuatan iblis. Ada dewa mantra arai yang tak terhitung jumlahnya dari kuil Zhao Hua yang paling terampil dalam menyegel sihir iblis. Dengan demikian, tidak mungkin untuk menekan para kultivator lainnya dengan paksa. Ini tidak seperti IQ-nya telah jatuh ke tingkat pasangan ayah dan anak Sahualing. Luo Binghe berkata dengan dingin, siapa Susian?
Ibuku hanyalah seorang wanita tukang cuci baju. Shen Qingqiu berkata dengan lembut, kata-kata Wu Wang tidak berdasar. Kalian harus tahu sekarang orang macam apa tuan istana tua itu. Kredibilitas cerita orang-orang tentang apa yang terjadi di masa lalu ini masih bisa diperdebatkan. Lupakanlah. Dia menggunakan nada suara seorang guru yang menginstruksikan muridnya, berusaha untuk tampil tenang dan objektif. Luo Binghe menarik lengannya, seolah mencari bukti dan validasi. Si Zun, Tianlang Jun bukan ayahku. Aku tidak membutuhkan seorang ayah. Shen Qingqiu tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menggenggam tangannya dan memberi isyarat agar dia tenang dulu. Awalnya, masa lalu Luo Binghe tidak dibuat sketsa sedetail itu. Shen Qingqiu benar-benar tidak dapat memprediksi seberapa besar pengaruhnya terhadap Luo Binghe, tetapi itu tidak mungkin menjadi sesuatu yang bisa diselesaikan dengan beberapa kata dan tepukan yang menenangkan di kepala. Mimpi dan fantasi samar yang telah lama dia pegang telah dihancurkan tanpa ampun menjadi bubuk. Ayah dan anak menolak untuk saling mengenali. Tianlang Jun, sebagai iblis berdarah murni tidak pernah memiliki konsep ikatan keluarga. Ditambah fakta bahwa dia telah menderita di tangan manusia dan Susian, kebencian itu telah menyebar ke Luo Binghe. Tidak disebutkan hubungan antara keduanya di makam suci dan juga tidak ada kelembutan. Dan terhadap pasangan ayah dan anak ini, Susian juga telah lama membuat pilihannya yang jelas melalui tindakannya, menipu, mengeksploitasi, membenci, menolak, memandang mereka sebagai hal yang memalukan, dan meninggalkan mereka. Luo Binghe bukanlah anak buronan. Wu Wang mengerutkan kening, seperti yang diharapkan dari seorang iblis, untuk bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Luo Binghe menutup telinga kepadanya, jika dia adalah ayahku, mengapa dia tidak mengatakannya? Paling banter, ketika dia memukuli Luo Binghe, dia berkata begitu saja, seperti ibunya. Dan, apalagi, tidak ada yang lain. Shen Qingqiu diam. Secara pribadi, dia pikir itu kemungkinan besar karena Tianlang Jun benar-benar orang gila. Itu semua salah. Shen Qingqiu buru-buru berbalik, berkata, semuanya, tolong jangan terburu-buru. Luo Binghe tidak ada di sini di kuil Zhaohua hari ini untuk menimbulkan masalah, juga tidak memiliki niat buruk. Guru Agung Wu Chen menggema, benar, Sesyung mungkin ingin mendengarkan Dewa Puncak Shen. Shen Qingqiu memberinya ekspresi bersyukur, tetapi Wu Wang mencibir, tidak ada niat buruk. Bagaimana kau menjelaskan hal ini? Suaranya naik menjadi teriakan pada kata terakhir. Lusinan biksu prajurit berjubah emas merah tiba-tiba muncul di antara kerumunan, menangkap dan memuntir beberapa orang ke tanah. Dari tubuh orang-orang yang disematkan, Ci hitam perlahan berputar keluar. Secara otomatis, pemandangannya demikian. Ada iblis yang bergegas masuk. Luo Binghe, persiapanmu benar-benar baik. Perkembangan ini rusak parah. Anak buah Zhou Xiong-jun yang tidak teratur ini awalnya seharusnya digunakan untuk memoles niat baik terhadap Luo Binghe, tetapi sekarang telah berbalik untuk melibatkannya, dengan Luo Binghe dianggap sebagai dalang penyergapan ini. Dengan pandangan jauh ke depan, Shen Qingqiu mengeluarkan kipas lipatnya dan, tentu saja, pekerja Wu Wang menabraknya dengan keras. Shen Qingqiu mengangkat kipasnya sedikit, dengan gigi menahannya di atas tongkat di udara. Akhir chapter 70. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.